Salam damai dan sejahtera di dalam Kristus. Pada hari ini saya kembali ingin menyampaikan renungan dan refleksi saya dari firman Tuhan yang tertulis dari Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, ayat-ayat yang baru saja saya bacakan dan kita dengar bersama diambil dari Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 9 sampai 13, merupakan bagian dari rangkaian khotbah Tuhan di atas bukit yang disampaikan Tuhan kepada publik di hadapan banyak orang, dan tentunya juga murid-muridnya mendengarkan. Dalam khotbah itu Tuhan mengajarkan kita doa yang dapat kita ikuti, prinsip dasarnya, pengertiannya, bahkan hal-hal yang perlu kita praktikkan untuk kita renungkan bersama. Di dalam doa tersebut kita mendapatkan beberapa pengajaran penting. Yang pertama adalah pengenalan akan Allah yang sejati. Kita sebagai orang-orang percaya, saudara dan saya, yang telah diadopsi oleh Allah menjadi anak-anaknya karena dibenarkan di dalam Kristus berdasarkan karya penebusan Kristus, kita memanggil, menyebut, dan akrab dengan panggilan Bapa di surga. Panggilan ini menjadi sangat eksklusif karena memang ditujukan kepada Allah yang disampaikan oleh orang-orang percaya, dan hanya mereka yang memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan Allah yang mendapatkan eksklusivitas panggilan, sehingga saya dan saudara yang menjadi percaya oleh karena anugerah Allah memanggil Allah dengan panggilan Bapa. Doa ini diajarkan oleh Yesus kepada banyak orang, dan Tuhan memberikan pendidikan doa untuk kita mengerti esensi dari doa. Hal-hal yang perlu diperhatikan, yang pertama adalah pengagungan kepada Allah dengan panggilan yang intim dan dekat. Yang kedua adalah penyataan dari kedaulatan Allah atas langit, bumi, dan semesta alam dan segala isinya. Yang ketiga, permintaan agar kita mengetahui kehendak Allah dan agar kita menaati kehendak Allah. Lalu di dalam doa selanjutnya ada 3 permintaan kita kepada Tuhan Allah yang diajarkan Tuhan untuk kita terapkan. Yang pertama berkaitan dengan kebutuhan fisik atau tubuh kita. Yang kedua berkaitan dengan relasi kita dengan sesama. Yang ketiga berkaitan dengan perlindungan dan pertolongan Tuhan. Setelah 3 permintaan tersebut, kita kembali mengagungkan kebesaran Tuhan. Mari kita perhatikan rangkaian dari doa tersebut. Bapa kami yang di surga. Penyataan iman kita yang kita lantunkan kepada Allah sebagai pengagungan, penghormatan kepada Allah yang hidup,
dan kedekatan kita dengan Dia. Satu sisi, kita tahu Allah adalah Allah yang transenden, yang maha kuasa, maha tahu, maha mulia, maha adil. Di sisi lain, kita juga tahu adalah Allah yang dekat dengan kita, yang sejauh doa kita lantunkan kepadanya. Allah yang berbicara kepada kita melalui firman-Nya, dan kita yang berbicara kepada Allah melalui pujian dan doa-doa. Dan itu menjadi suatu relasi intim, dekat bersama dengan Allah. Sehingga pernyataan Bapa kami yang di surga itu pernyataan iman dan aktualisasi dari keyakinan kita bahwa kita memanggil Allah dengan panggilan Bapa, dan kita tahu Bapa kita di surga, jauh tetapi dekat. Dekat di hati dengan firman dan penyertaannya karena Dia maha hadir, Dia Immanuel beserta dengan kita, tetapi dengan penuh kehormatan karena Dia di tempat yang maha tinggi. Jadilah apa yang dinyatakan Tuhan ini. Dan lagi pula di dalam doa ini, pengagungan ini bukan dituliskan Bapakku atau Bapakmu atau Bapak kalian, tetapi di sini menekankan kepada kita Bapa kami. Jadi di sini ada kesatuan antara orang-orang percaya, yaitu saudara dan saya, yang telah mengakui dan menyadari bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ada kesatuan kita sebagai anak-anak Allah dengan Allah sendiri di dalam dan melalui Kristus oleh Roh Kudus. Itulah sebabnya kita menyebutnya, memanggilnya Bapa kami yang di surga. Hal yang kedua dari pengagungan ini dan penghormatan kita ialah dikuduskanlah namamu. Kata dikuduskan itu berarti secara khusus, diprioritaskan, dikhususkan, dipisahkan dari Allah apapun, istimewa. Memang itu adalah hal yang perlu kita renungkan bersama, bahwa namanya Bapa, Anak, Roh Kudus, nama yang kudus. Itu sebabnya kita tahu seperti yang dikatakan di dalam Taurat, Keluaran pasal 20, bahwa janganlah kita menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena namanya kudus. Dan kita juga mengetahui dengan perintah yang Tuhan nyatakan kepada murid-muridnya untuk membaptis setiap orang-orang percaya di dalam namanya, Bapa, Anak, Roh Kudus. Jadi kalau kita berdoa dengan mengagungkan nama Allah, kita tahu kita tidak boleh sembarangan meminta, bermohon, bahkan menyampaikan doa kita dengan sesuka hati. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, dikuduskanlah namamu berarti kita memang menyatakan khusus nama Allah ini spesial. Dirinya Allah spesial. Tidak ada lain selain Dia. Di langit, di bumi, di bawah bumi, di semesta alam, hanya Dia yang dikhususkan. Nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala yang dipertuhan. Jadi saudara yang kekasih di dalam Kristus, marilah kita sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan karena pengajaran doa ini bukan sekedar kita berucap kepada Tuhan, tapi menghormati Tuhan ketika kita berbicara, baik dengan suara yang terdengar maupun di dalam hati. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Ini untuk memberikan kepada kita suatu permohonan, permintaan, dan penekanan untuk proklamasi kerajaan Allah. Datanglah kerajaanmu. Kerajaan Allah memerintah atas alam semesta dan segala isinya. Regnum potentiae dan regnum gratiae. Kerajaan yang maha kuasa, kerajaan yang penuh berkat. Datanglah kerajaanmu. Di dalam kerajaan Allah ada damai sejahtera, ada sukacita, ada keadilan, ada kemurahan, ada kebaikan. Permohonan penghormatan kita kepada Allah ketika kita menyampaikan doa-doa kita kepada Allah, mesti kita ingat, yaitu datanglah kerajaanmu Tuhan. Bukan kerajaan setan dan dunia yang kita tinggikan dan agung-agungkan. Bukan kerajaan kita atau kekuasaan kita, tetapi kerajaan Allah yang memerintah dengan penuh kedaulatannya atas alam, semesta, dan segala isinya. Selanjutnya dinyatakan di sini dalam doa kita,
Jadilah kehendak-Mu, kehendak Allah yang jadi dalam segala hal. Kehendak Allah, Bapa, Anak, Roh Kudus, kehendak yang mulia. Apa yang dikehendaki Allah? Hidup kudus, hidup mulia, hidup menjalankan keadilan, mengerjakan kesejahteraan, meningkatkan kualitas, melaksanakan mandat Allah. Itulah kehendak Allah. Kehendak Allah bagi kita adalah hidup kudus. Jadi ketika kita mengatakan dalam doa kita, jadilah kehendak-Mu, bukan kehendakku, berarti kita menaklukkan diri sepenuhnya kepada Allah. Menaklukkan diri kita sepenuhnya kepada Allah dengan penuh kesadaran, penuh kesungguhan, bahwa kita memang miliknya Allah. Kita berada di dalam kekuasaan Allah. Itulah sebabnya dikatakan, kehendak-Mu jadilah di mana? Di bumi ini seperti di surga. Jadi jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Mengapa? Karena di bumi ini sudah begitu banyak orang yang meninggikan kehendaknya. Sudah begitu banyak orang yang mau kehendaknya saja yang ditonjolkan, yang dipopulerkan, yang disampaikan dan diikutinya. Kehendak Allah diabaikan, ditinggalkan, disingkirkan, bahkan tidak mau orang mengikuti kehendak Allah. Tetapi ketika kita diajarkan berdoa, doa Bapa kami, maka kita diberikan bimbingan oleh Allah untuk menyatakan kehendak-Mu yang jadi ya Allah di bumi ini seperti di surga. Seperti di surga. Jadi saudara yang kekasih di dalam Kristus, bagaimana kita menerapkan ini dalam kehidupan kita? Tentunya kita terlebih dahulu submit total kepada Allah. Kita terlebih dahulu mengenal kehendak Allah yang sesungguhnya. Kita terlebih dahulu memohon belas kasihan dan kemurahan Allah agar benar kehendak Allah dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak mudah, karena kita harus menyangkal diri, memikul salib. Kita harus ilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Setelah selesai kita mengagungkan, menghormati, dan ini menjadi doksologi kita kepada Tuhan Allah. Lalu 3 permintaan ini dapatlah kita lontarkan dengan kerendahan hati dan permohonan belas kasihan agar kita mendapatkan jawaban yang tepat dan tepat pada waktunya menurut kehendak Allah. Pertama, permohonan kita untuk kita dicukupkan kebutuhan kita. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini kebutuhan kita. Kebutuhan sandang, pangan, papan. Kita mohon, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Berarti kita meminta kepada Tuhan agar kiranya berkat-berkat Tuhan melimpah dan dibukakan berkat-berkat dari langit untuk kita. Seraya saat yang sama kita juga bekerja keras. Ketika kita bekerja, kita kerja diberkati oleh Tuhan. Hasil pertanian kita melimpah, hasil peternakan kita bertambah banyak, hasil tangkapan para nelayan bertambah limpah ruah, dan kita juga bisa menikmati segala hal yang bisa kita kerjakan. Berkatilah ya Tuhan, dan mintalah, berikanlah kepada kami ya Tuhan, bukan kepadaku saja, bukan kepada keluargaku saja, bukan kepada orang-orang tertentu saja, tetapi kepada kami. Kami berarti menyeluruh. Tuhan, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Kalau sudah cukup, lihat tetangga kita, lihat kanan kiri kita, marilah kita berbagi, marilah kita menolong sesama kita, supaya mereka juga merasakan kehadiran Tuhan melalui hidup kita. Jadi ketika kita menerima berkat Tuhan, maka kita bisa menjadikan itu saluran berkat bagi orang lain. Mari kita berbagi, mari kita menolong, mari kita mengerjakan bagian kita. Berikanlah kami pada hari ini Tuhan makan kami yang secukupnya. Berarti kita tidak rakus, tidak menumpuk kekayaan, tetapi secukupnya. Cukup untuk hari ini, cukup untuk apa yang kita sudah kerjakan. Secukupnya berarti yang bukan hak kita, yang bukan harusnya milik kita, itu milik bersama, milik orang lain. Janganlah kita rampas, janganlah kita mencuri, janganlah kita mengingini harta milik orang lain ataupun kepunyaan siapapun. Kita dicukupkan oleh Tuhan. Itulah sebabnya saudara, doa ini sangat relevan untuk hidup kita. Berilah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Yang kedua adalah ampunilah kami ya Tuhan
ampuni kesalahan kami. Seringkali kan kita memiliki suatu konflik relasi, entah karena persoalan pekerjaan, persoalan perkataan, salah mengerti, salah memahami sesama, atau hal-hal lain yang mungkin membuat perselisihan, pertikaian, perdebatan, bahkan pertengkaran dan peperangan. Doa kita ialah, ya Tuhan Bapa di surga, ampunilah kami. Ampunilah kami karena kami bersalah. Ampunilah kami karena kami memang berbuat jahat kepadamu dan kepada sesama. Ampunilah kami karena kami membuat gaduh, membuat masalah, problem maker. Ya Tuhan, ampunilah kami. Ampunilah bangsa kami, ampunilah negeri kami, ampunilah orang-orang yang bersalah kepada kami dan yang bahkan melakukan kesalahan pada bangsa ini. Berdoalah, memohon pengampunan. Karena dengan pengampunan kita beroleh penghiburan, dengan pengampunan kita akan menikmati sukacita, dengan pengampunan kita mendapatkan kelayakan untuk menikmati keselamatan. Jadi saudara dan saya memohon pengampunan ini bukan sekedar saya kembali mengalami suatu hubungan yang baik dengan orang lain, tetapi juga menikmati sukacita dan damai ketika kita mengalami dan menikmati pengampunan. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Di sini Tuhan mengajarkan kepada kita di dalam doa agar kita punya sikap juga memberikan pengampunan kepada orang lain. Mungkin saja ada orang yang bersalah kepada kita tanpa kita sadari. Mungkin saja ada orang yang melukai hati kita, menyakiti kita, bahkan menipu kita. Ajarlah kami Tuhan mengampuni mereka seperti apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Pengampunan itu hanya ada di dalam dan melalui Kristus, dan karena kita diampuni, kita dibenarkan, kita menjadi anak-anak Allah, dan kita menerapkan pengampunan itu kepada siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Permintaan yang ketiga ialah, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Si pencoba itu si jahat. Si pencoba itu datang tiba-tiba. Bisa sekarang, bisa nanti, bisa besok. Dalam segala cara si pencoba itu akan datang. Tetapi dengan kita memohon kemurahan hati Tuhan, ya Tuhan, jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Dan jangan pula kita, janganlah kami daripada yang jahat. Karena si jahat itu membuat jeratnya dengan tipu daya, dengan memutarbalikkan firman, dengan dustanya. Kita tahu Bapa segala dusta adalah si iblis. Kita tahu bahwa iblis bisa memutarbalikkan firman, bahkan bisa memakai orang-orang jahat untuk menipu kita. Maka itu, ya Tuhan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita tidak punya kuasa untuk melawan setan. Kita tidak punya kekuatan untuk melawan kuasa kegelapan. Kita tidak bisa menang melawan dusta-dusta iblis, kecuali kita diberikan kuasa, anugerah, pertolongan dari Roh Kudus. Dan kiranya Roh Kudus memberikan kita kuasa itu, sehingga kita mendapatkan kelepasan, pembebasan dari cengkraman si iblis, cengkraman orang-orang dunia, dan kita bisa hidup lebih daripada pemenang. Dengan 3 permintaan ini, saudara dan saya dapat berdoa tiap hari. Tuhan, berikanlah makanan kami yang secukupnya. Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Tuhan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Dengan demikian, saudara dan saya menyampaikan doa-doa yang betul-betul konkret di dalam keseharian kita, betul-betul relevan dengan hidup kita. Bukan doa yang diulang-ulang, direvisi, direpetisi, tidak. Doa-doa yang konkret. Saya butuh apa hari ini? Tuhan, tolonglah saya, berikanlah saya secukupnya. Setelah saudara dan saya berdoa dengan permintaan-permintaan yang konkret kepada Allah, dengan penuh penghormatan, dengan penuh kesungguhan, maka yang perlu kita lakukan lagi ialah menyampaikan permohonan kepada Allah dengan menghormati lagi Dia, yaitu, kiranya Engkaulah ya Tuhan yang patut dimuliakan. Engkaulah yang empunya kerajaan, Engkaulah yang empunya kuasa, dan Engkaulah yang empunya kemuliaan sampai selama-lamanya. Kalau kita dapat menikmati berkat Tuhan, kalau kita dapat mengalami pengampunan dan mengampuni orang lain, kalau kita bisa lepas bebas dari si pencoba, ketahuilah
semata-mata itu karena anugerah Tuhan, karena kuasa Tuhan, karena keagungan Tuhan yang dinyatakan, bukan karena kuat gagah kita. Kiranya dengan renungan yang singkat dari doa yang diajarkan Yesus Kristus kepada kita, kita harusnya mempraktekannya dengan sungguh-sungguh. Bukan hafalan doa Bapa kaminya, tetapi prinsip-prinsipnya. Kalau kita berdoa untuk negeri ini, ya Bapa, Engkaulah yang berdaulat atas negeri ini. Kasihanilah negeri ini. Ya Bapa, cukupkanlah kebutuhan atas negeri ini. Karena begitu banyak orang-orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Begitu banyak orang-orang yang masuk dalam jerat si iblis dan kuasa kegelapan, sehingga mereka membutuhkan kelepasan darimu. Dan banyak orang yang saling membenci, saling memaki, saling mendustai. Kiranya Engkau mengampuni kami. Dengan permohonan kepadamu ya Bapa, kiranya Engkau memberikan kepada negeri kami kelepasan dari si pencoba itu. Dan kepadamulah segalanya kemuliaan, kehormatan, keagungan. Nah, demikian kiranya apa yang menjadi contoh doa yang kita sampaikan kepada Bapa di surga. Jadi, saudara yang kekasih di dalam Kristus, dalam hal ini bukan kita hanya sekedar menghafal Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bukan hanya hafal satu kata demi satu kata, satu pernyataan demi satu pernyataan, tetapi meresap di dalam hati dan dapat diterapkan dalam keseharian kita, baik dalam pekerjaan, baik di dalam kita istirahat, belajar, melakukan aktivitas yang lain. Begitu juga ketika kita meminta, kita benar-benar meminta yang konkret, makanan, pengampunan, dengan kelepasan dari si jahat. Dan segalanya bagi kemuliaan Tuhan. Jadi kalau kita perhatikan dalam doa ini, diawali dengan Bapa dan diakhiri dengan amin. Itu artinya apa? Ya Bapa, kehendakmulah yang jadi, bukan kehendakku. Kiranya saudara dan saya sudah mulai bisa mempraktekkannya setiap hari, pada waktu bangun atau sebelum tidur, pada waktu bekerja ini dan itu tiap hari, selain makan, minum dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan dan rasa hormat kepada Allah, sehingga semua yang kita lakukan sungguh bagi kemuliaan Tuhan. Kiranya apa yang saya sampaikan berkenan di hati Tuhan dan saudara pun mendapatkan berkat-Nya. Demikian renungan refleksi pada malam ini. Tuhan menyertai dan memberkati saudara. Amin. Ya, bagi saudara-saudara yang mau bertanya tentang doa ini, silakan ditanya di chatnya. Kalau dalam waktu 2-3 menit tidak ada pertanyaan, kita akhiri live ini. Tuhan memberkati. Apakah ada saudara-saudara yang mau bertanya, mau berinteraksi? Ya, sampai saat ini belum ada yang bertanya, hanya scroll, menyaksikan, dan memperhatikan. Silakan ditanya tentang doa Bapa kami, silakan ditanya tentang hal-hal yang sudah saya sampaikan, refleksi saya. Ya, kalau saudara ingin mendengar kembali apa yang saya sampaikan, silakan ikuti atau dapat mengunjungi video-video pembelajaran, devosi, pengenalan akan Allah di dalam YouTube, kanal YouTube saya. Atau juga bisa ikuti di Facebook atau IG saya. Tapi jika cukup dengan TikTok ini, silakan ikuti. Jika Tuhan mengendaki tiap malam atau tiap pagi, kapan ada waktunya, silakan ikuti atau hadir di dalam live TikTok ini. Yang pastinya ini untuk pengajaran dan pembelajaran tentang kekristenan, baik perspektif Kristen terhadap sosial, budaya, politik,
ekonomi, perspektif Kristen terhadap kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, perspektif Kristen terhadap konteks dan kondisi zaman maupun terhadap hal-hal yang berkaitan dengan teknologi. Kiranya dengan kita menambah banyak pengetahuan, pengalaman, saudara dan saya makin menjadi saluran berkat bagi sesama. Ya, karena tidak ada lagi yang mau bertanya dan tidak ada orang yang mau menyampaikan sesuatu yang mau ditanyakan, maka saya akan akhiri live ini dan kiranya Tuhan memberkati saudara. Nantinya kalau ada waktu lagi, besok malam atau malam berikutnya, silakan ikuti apa yang sudah saya sampaikan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.